Halo, apakah suara Bapak jelas di sini? Jelas, Pak. Oke. Ya, kita sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung ke dalam Google Meet ini. Em, Suara Bapak apakah jelas di sekarang? Halo, tes, tes. Terdengar, Pak. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Yang beragama Muslim membaca Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Amin. Oke, di sini Bapak harap itu diaktifkan kameranya ya, karena akan Bapak record untuk laporannya ya. Karena ini adalah pertemuan pertama kita, ya Bapak harap itu semua kamera diaktifkan
agar, apa, perkenalan pertama kita ini, jadi Bapak tahu siapa mahasiswa yang Bapak ajar gitu, ya. Jadi yang Bapak ajar tuh bukan background ya, tapi mahasiswa gitu. Nah, oke, paham semua ya? Jelas semua nih? Apakah jelas semua? Halo halo? Apakah jelas? Jelas, Pak. Oke. Tolong ya diaktifkan, kameranya. Kan, sekarang ini posisi kita kan lagi berkuliah, jadi memang tidak ada kegiatan lain dan benar-benar ya, apa, kita tidak, apa, Zoom main-main ya, tapi ini Zoom perkuliahan seperti itu. Jadi diharapkan untuk mengaktifkan, kamera agar perkuliahan kita berjalan dengan baik itu. Jadi Bapak kenal itu, ini siapa orangnya gitu kan, ini oh berarti namanya si ini dan ini orangnya seperti itu. Oke. Jadi apa namanya itu, harus diaktifkan kameranya jangan lupa ya. Dan nanti kan ada beberapa peraturan yang akan Pak sampaikan sekaligus materi pertama-tama tentang pergudangan data. Hmm, coba Pak share screen dulu ya. Nah, apakah PowerPoint Bapak sudah jelas? Oke, ini kenapa cuma sepi apa rasanya sepi ya di Google Meet ini gitu. Bapak ingin semangat lagi ini ya, nggak ada aktivitas lain gitu. Kalau memang jamnya perkuliahan, berarti itu kuliah gitu. Nggak ada aktivitas lain. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan Bapak adalah Dimas Duranda, Dimas, bisa dipanggil dengan Pak Dimas, dan Bapak em, baru ya di kampus ini ya, di UTR ini baru 3 bulan di sini dan em, sebelum Bapak juga seorang dosen ya di kampus sebelumnya dan banyak hal yang telah Bapak kerjakan selama di sana dan Bapak berasal dari uh, Sumatera Barat yaitu di Kota Padang ya dan untuk pertama kalinya sampai di uh, Lampung ini itu di bulan Juni kemarin gitu, sebagai seorang PNS gitu. Jadi Bapak selama hampir 30 tahun ya berada di Kota Padang dan sampai di Kota Lampung ini untuk merantau ya, merantau dan dapat rezeki di sini gitu. Dan untuk
eh, untuk pengalaman pekerjaan itu Bapak sudah bekerja tuh sebelumnya di kantor pemerintahan ya, yang pemerintahan di Sumatera Barat. Ya mungkin di sini ada yang berasal dari Sumatera Barat, mungkin eh, apa tahu dengan dinas kominfo ya, dinas pengurus Sumatera Barat gitu. Nah Bapak di sana hampir 8 tahun 2015 sampai sekarang tuh udah 20 hampir 10 tahun lah Bapak kerja di sana gitu. Mungkin ini sedikit ya share pengalaman Bapak di selama bekerja. Jadi di pemerintah udah 10 tahun dan sebagai dosen 8 tahun, ya itu udah banyak lah lika-liku untuk bisa bekerja di sana seperti itu. Nah, oke, mungkin di sini karena apa ya, Pak ya, kalau untuk perkenalan kelas mungkin di minggu depan aja ya, di minggu depan aja perkenalan kelas karena kalau Zoom ini kayaknya kurang apa namanya, kurang anak gitu ya. Nah, oke, mungkin Bapak akan masuk ke bagian pengumuman kontrak perkuliahan ya. Jadi di perkuliahan data ini itu kita akan belajar teori itu 2 SKS dan nanti ada kan praktikum satu SKS itu sekitar 170 menit seperti itu. Jadi ada dua terbagi, ada yang 2 SKS, kemudian satu SKS yang itu praktik atau praktikum seperti itu. Jadi akan ada nanti saudara itu berada di labor ya, labor untuk melakukan praktik seperti itu. Oke, mungkin akan masuk dulu ke bagian apa? Ke bagian hmm, kontrak perkuliahan gitu ya. Ini coba Bapak pengen tahu apakah suara Bapak sudah jelas ya. Tolong bilang aja gitu. Misalnya Pak suara terlalu kecil gitu. Dan suara tidak Jelas sudah jelas Pak, Pak gitu. jelas. Nah seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak cuma ngomong sendiri aja nanti gitu. Ya, yang lainnya nggak respon itu nggak kedengaran gitu. Oke. Nah, susah juga pakai MCM ya. Nah itu jadi sebenarnya lebih enak ngajar di kelas ya. Kalau menurut apa ya? Kalau ngajar di apa? Kalau ngajar di Meet ini kurang maksimal rasanya seperti itu. Ya, mungkin begini kita belum dapat kelas, dan mudah-mudahan di depan itu kita sudah berada di kelas gitu. Ya, oke, Bapak akan masuk ke bagian kontrak perkuliahan. Ya mungkin perkenalan kita yang di dekatnya nanti minggu depan ada lagi gitu ya. Kita masuk ke kontrak perkuliahan. Ya. Perkuliahan. Hmm, udah eh, udah tampil data apa saudara udah untuk apa ini kontrak kurang sudah. Oke ya. Nah di sini pada perkuliahan eh, pergudang data itu akan jumlah SKS-nya ada 3 SKS ya. Jadi mungkin kalian semua sudah tahu ya kan itu untuk pergudang data itu jumlah SKS-nya ada 3 dan 2 SKS itu teori dan 1 SKS yang adalah praktikum seperti itu. Nah, di pertemuan 2 ini ya pertemuan pertama ini sampai pertemuan keberapa nanti itu kita masih teori. Nanti akan ada praktikum ke laboratorium. Terus untuk dosen yang mengajari perkuliahan pergudangan data ini itu ada 4 dosen. Ya, ada Bapak Atika, Pak Adika Satria, Ibu Liliana, kemudian ada Ibu Istida Berdini, dan saya sendiri Dimas Wiranda yang mengajar perkuliahan pergudangan data ini. Nah, kami itu nanti akan berbagi
kalau di kelas RC ini ya, data ini, ini perkurangan data ini kelas apa ya lupa saya. RC Pak. RC ya? Oh ya RC ya. Nah, pergudangan data ini di kelas RC ini itu yang minggu pertama sampai minggu sampai UTS itu Bapak akan mengajar, dan nanti setelah UTS itu yang akan mengajar itu Bapak Ardika. Nah, jadi dua dosen ini yang akan mengajar di kelas RC. Di kelas RB nanti beda lagi itu ada Bu Usida dan Bu Yuliana nanti di kelas LA seperti itu. Kalau untuk mata kalau untuk di kelas RC itu Bapak dan Bapak Ardika. Kemudian mungkin sedikit ceritakan tentang diskusi mata kurikulum ini ya. Mata kuliah pergudangan data ini itu dirancang untuk si mahasiswa itu tahu tentang bagaimana sistem pergudangan data yang handal gitu. Kemudian bagaimana sih si mahasiswa itu akan memformulasikan strategi bidang data berdasarkan studi nyata yang khususnya di wilayah Sumatera. Karena kan ITS sendiri kan berfokus di Pulau Sumatera ya untuk untuk penelitiannya seperti itu. Fokusnya di Pulau Sumatera. Kemudian untuk catatan pembelajaran ada beberapa 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang 3 yaitu mempersiapkan data, mengimplementasikan serta menawarkan metode untuk standar industri yang sesuai dengan traffic science data. Kemudian indikator capaian pembelajaran itu masih mampu memberikan dan mengevaluasi data mentah menggunakan metode ilmiah dan tools yang tepat. Nah, ini ada banyak ini ya. Nanti untuk kalau kita seandainya dapat di kelas nanti kan Bapak cetak ini, dan Bapak ingin ada satu ketua kelas yang untuk di kelas RC ini gitu. Ya, nanti mungkin setelah ini ya Bapak akan bahas gitu. Kemudian ini sebagai pembelajaran ya. Nah, ini untuk tugas, kita masuk ke tugas ya. Untuk tugas itu terdiri dari 2. Ada tugas individu dan tugas kelompok atau tugas besar. Nah, biasanya tugas kelompok ini itu akan ada project yang akan saudara buat seperti itu. Project ini itu ada apa ya? Ada lumayan banyak yang akan saya kerjakan nanti ya. Tapi kan itu kan kelompok nanti seperti itu. Mungkin kalau dari pembahasan Bapak dengan Bapak Arifka itu akan mengarah ke um, analisa atau membuat database gitu, membuat database atau mini dashboard seperti itu untuk pergudangan data ini. Nah, untuk kriteria penilaian atau KV ya, itu untuk tugas itu bernilai 10%. Ya, enggak ya, untuk tugas ini kan tugas individu gitu ya. Tugas individu. Nah, tugas individu. Nah, untuk praktek ya, praktikum itu bernilai 30%. Kemudian untuk UTS itu 20%, untuk UAS itu 22%, kemudian tes lisan itu 5% untuk tugas kelompok. Nah, coba lihat kemudian ada kuis 13%. Oke. Jadi dari ini kita tahu bahwa untuk nilai tertinggi itu berada di tugas praktik dan tugas kelompok. Jadi itu tugas semua itu ya. Nah, kalau seandainya salah satu aja yang gagal ya, itu akan mengurangi poin saudara untuk bisa mendapatkan nilai yang tinggi gitu. Ini kan mata kuliah ini kan mata kuliah ini kan 3 SKS ya. 3 SKS. Dan 3 SKS ini akan sangat berpengaruh ke IPK saudara nanti kalau seandainya nilai 3 SKS ini ya, khususnya pergudangan data ini dapatkan nilai B atau C seperti itu. Kalau Bapak dulu sebagai seorang mahasiswa
Bapak harus mengusahakan yang 3 SKS ini harus mendapatkan nilai A, seperti itu. Karena apa? Karena akan menunjang nilai, IPK, saudara nantinya gitu, ya. Jadi kan, lumayan itu misalnya dapat IPK 3,5 ke atas, ya kan, itu kan, apalagi di kampus negeri gitu kan, dan itu menambah poin yang saudara punya, seperti itu. Ada poin plus lah gitu kan. Untuk sesi itu untuk kriteria penilaian, ya. Itu untuk anggaplah misalnya, saudara tuh mengerjakan tugas, kemudian praktek ya, itu kan udah 40%. Kemudian ditambah dengan tes lisan, ya dapat 5%, udah 40, berapa? 45%. Ditambah dengan kuis ya, udah berapa? 45 tambah 13 berapa? 58. Nah, 58. Anggaplah misalnya UTS ternyata tidak maksimal sekitar 10%, kemudian ujian UAS ternyata 10% juga gitu ya, tapi tugas yang dibuat itu. Nah, ujian tengah semester UAS saja digabungkan dapat 20% tambah 58 tadi. Nah, berapa? 58 tambah 20 itu sudah 78 nilainya. Dan untuk kategori penilaian berdasarkan skor ini ya, kalau nilainya di atas 75 itu akan mendapatkan nilai A. Oke, paham ya sini? Nah, nilai A itu dikategorikan lulus. Gitu. Tapi kalau seandainya ternyata ada apa tugas yang tidak dikerjakan gitu, ya itu terpaksa kan dari 78 tadi kurang 10%, yang dapat 68 yang di bawah ini berarti AB nilainya seperti itu. Terus itu tetap lulus gitu. Tapi kalau menurut Bapak, kalau nilai di mata kuliah pergudang data, terutama ini kan 3 SKS itu ya, itu akan menunjang nilai saudara kalau seandainya itu mendapatkan nilai A gitu. Dan intinya sih ini dikembalikan lagi ke saudara semua ya, agar benar-benar pada perkuliahan berbasis 3 SKS dan pengguna data seperti ini itu wajib mendapatkan nilai A. Kalau dari Bapak seperti itu penilaiannya. Tapi entahlah itu kan balik lagi ke saudara apakah benar-benar melaksanakan dengan baik tugas-tugasnya, mengerjakan soal-soal itu dengan baik, kemudian mengikuti perkuliahan itu dengan baik, itu insya Allah kan tidak akan apa tidak akan tidak mungkin ya mendapatkan nilai A. Jadi insya Allah bisa lah gitu ya, itu perjuangan. Dan untuk nilai-nilai yang di bawah 70 itu nilai B, di bawah 65 itu mendapatkan nilai BC, kemudian dapatkan 65 BC, kemudian dapatkan 60 itu nilai C, kemudian dapatkan di bawah dari 50, nah itu tidak lulus gitu ya. Nah ini yang harus benar-benar diwaspadai gitu. Oke. Nah itu akan apa ya? Akan berbalik ke saudara kalau benar-benar melakukan perkuliahan itu dengan benar gitu. Oke, ini untuk sistem kriteria penilaian dan kategori penilaian. Kemudian untuk jadwal perkuliahan itu dari seperti yang Pak bilang, untuk dosen pengajar ini itu akan Bapak isi gitu dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7, akan Bapak yang mengisi perkuliahannya. Nanti setelah UTS itu Bapak Ardika yang akan mengisinya gitu. Sampai nanti bagian praktikum itu nanti akan berada di sini gitu. Kalau Bapak mesti nanti ada juga praktikum tentang desain fisikal gitu. Ya, ada tentang desain konseptual, logika, fisikal itu akan Bapak ajarkan ke saudara semua nanti. Gitu. Ya, mungkin terus tata tertib lagi gitu. Ya, ini tata tertib tidak hanya untuk saya gitu ya, tapi juga untuk si mahasiswa. Gitu. Begitu pun sebaliknya gitu, untuk mahasiswa ke dosen. Nah, untuk kehadiran, kalau untuk dari Bapak ya, kalau misalnya Bapak itu ada berhalangan hadir ya, tidak hadir di kelas menulis maka akan tergantung pemberitahuan. Jadi kalau enggak biasanya itu kalau misalnya rasanya besok nggak bisa masuk atau ada kendala atau bagaimana itu biasanya satu hari sebelumnya pasti akan Bapak kabari. Ya, kalau misalnya besok ya, kebetulan nggak ada
jangan lupa ya. Kemudian untuk mahasiswa itu sama dengan Bapak itu tidak boleh terlambat di kelas lebih dari 5 menit ya. Dan jika Zoom kamera wajib on cam ya. Ini adalah peraturan yang harus diikuti selama perkuliahan daring. Oke, itu yang Bapak sampaikan di awal ya. Ini jangan sampai nanti gara-gara kamera anak aktif nanti Bapak anggap tidak hadir gitu ya. Meskipun orang mau mengikuti Zoom gitu. Ini kata memang itu tata tertib yang harus diikuti untuk kuliah gitu. Karena Bapak tidak tahu apakah ini memang mahasiswa Bapak yang ikut perkuliahan ya kan, atau ada orang lain yang masuk atau mahasiswa lain yang masuk, Bapak kan tidak tahu gitu ya. Ya kan, kalau untuk nama mungkin ada yang sama, tapi kan wajah kan beda-beda seperti itu. Nah, itu yang harus mahasiswa ketahui, sudah ketahui itu bahwa perkuliahan harus diikuti dan ada aturannya gitu ya. Yang kemudian untuk yang kedua, kalau misalnya ada perkuliahan tambahan di luar hari setelah jam otometri, ya harus ada ya, kita harus Bapak tuh misalnya ada kuliah pengganti gitu ya di luar hari ya kalau ada. Kalau itu Bapak juga akan tanya ke apa saudara semua gitu ya. Apakah di tanggal ini apakah ada perkuliahan atau bentrok? Pasti kan Bapak diskusikan kita gimana final pertemuan yang bagusnya seperti itu. Jangan sampai nanti kan Bapak misalnya oh di sini ternyata 10 orang bisa di hari ini, ternyata misalnya nggak bisa seperti itu ya. Dan Bapak tuh harus menyesuaikan dengan jadwal yang sudah juga ya, tidak ada bentrok dengan perkuliahan wajib lainnya seperti itu. Gitu. Jadi kita sama-sama untung lah gitu. Yang jelas itu perkuliahan harus benar-benar dilaksanakan meskipun hari ini besok kita anggap beberapa nggak bisa gitu. Terus kita harus ganti di hari lain itu wajib kita ganti seperti itu agar memenuhi standar total apa jadwal pertemuannya seperti itu. Nah, kemudian untuk mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS apabila telah mengikuti perkuliahan minimum 12 kali gitu. Dari total pertemuan kan total pertemuan ada kalau kan total seluruh kan dari awal sampai akhir ada 16 pertemuan. Dua pertemuan yang berbeda itu kan UTS dan UAS, jadi 14 pertemuan. Jadi dua pertemuan yang tidak boleh hadir seperti itu. Ya. Dari 12 pertemuan, jadi 14 pertemuan, dua diantaranya itu boleh tidak ada, tapi harus ada surat keterangan dari pihak yang berkompeten itu dari mahasiswa sendiri. Itu apakah ada kegiatan yang tidak bisa, itu misalnya ada kemalangan, yang kita kan ke depan itu kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Gitu. Dan apa namanya itu kemalangan itu kan kita tidak bisa prediksi ya. Dan Bapak harap itu semua diinformasikan ke dosennya gitu. Ya, apapun itu kondisinya ada kemalangan, kemudian ada kegiatan lain yang atau sakit sekalipun gitu. Kalau sakit itu harus ada suratnya gitu ya, ada suratnya gitu. Jangan gara-gara saudara itu ketiduran di kos itu kan dibilangnya sakit itu kan ada juga alasan seperti itu. Kemudian ada yang terlambat bangun, terlambat bangun, kemudian dibilang motornya bermasalah itu kan alasan-alasan yang apa nama itu yang nggak harus si mahasiswa itu lakukan seperti itu ya. Nah, biasanya itu kalau udah kebiasaan seperti itu dia akan dari awal sampai akhir itu akan terus seperti itu bohong terus ya. Tapi kan Bapak tidak mau, Bapak percaya kepada saudara yang ada di kelas pergudangan tadi khususnya di RC ini, Bapak percaya ke saudara itu bahwa tidak akan ada yang bohong. Oke, ya ini bisa bercontoh dengan berbicara rapi ya, semua juga mahasiswa pun juga seperti itu ya, berbicara rapi, sopan, kemudian tidak ada pakai kaos oblong gitu. Meskipun kita zoom sekalipun ya, tidak ada boleh ada kaos oblong ya, berbicara rapi selayaknya kita berkuliah. Ini zoom ini bukan zoom untuk main-main ya, tapi ini adalah zoom perkuliahan itu benar-benar diikuti dan ada aturan dan peraturan yang harus diikuti. Kemudian dosen memberikan nilai yang ada sesuai dengan bobot penilaian gitu. Jadi Bapak pun tidak akan memberikan nilai mahasiswa itu tanpa ada dasarnya gitu. Tidak
ingin memberikan sesuatu asal-asalan nilai gitu. Karena ada standar, kemudian ada bobot penilaian yang harus Bapak ikuti juga gitu, sesuai dengan kemampuan si mahasiswanya itu. Apakah dia rajin, apakah dia rajin masuk, mau tugas dan sebagainya itu akan ada penentuan nilai gitu. Dan perempuan wajib mengikuti UTS, tugas praktikum dan UAS juga hal-hal yang wajib diikuti ya. UTS, tugas praktikum dan UAS tidak boleh ada satupun yang terlewat. Kemudian dosen langsung memberikan nilai E jika diketahui mahasiswa mencontoh atau titik action ataupun kerjasama dan sebagainya gitu. Ya, ini udah peraturan yang lumrah ya, duplikat tuh nggak boleh lagi gitu. Kemudian copy paste punya temannya gitu, tinggal ganti nama gitu ya, tidak boleh dilakukan. Kemudian TS akan diberikan mahasiswa ya, dan nilai fokus nilai dilayani paling lama 1 hari setelah nilai keluar. Maksud dapat meminta kembali bukti hasil pengujian jika rasanya akhir mata kuliah dan memang tidak sesuai. Kemudian praktikum wajib lulus 100%, jika betul tidak mengikuti maka nilai tersebut tidak lulus gitu ya. Meskipun udah hadir yang pernah hadir 100%, ternyata praktikum nggak ikut gitu. Nah itu juga jangan tidak lulus. Nah mungkin nih catatan-catatan seperti ini akan Bapak akan print, nanti akan Bapak tunjuk siapa ketua kelas gitu. Ya. Nah, oke, sampai sini itu apakah ada pertanyaan dulu tentang peraturan tadi? Halo, apakah ada yang? Nah ini juga dari awal Bapak bilang kamera diaktifkan gitu, masih ada yang tidak aktif gitu ya. Ini itu Bapak tidak tahu alasan bagaimana ya. Namanya kita kuliah itu harus memang disiapkan gitu ya. Um, Kuliah ini bukan untuk saya tapi untuk saudara gitu ya. Kalau seandainya udah dari awal itu udah tidak benar gitu ya, kedepannya pasti akan tidak benar juga gitu. Ya, aturan harus diikuti gitu, namanya juga perkuliahan ada aturan yang harus diikuti. Oke, sampai sini paham semua. Nanti untuk ketua kelas siapa yang mau maju? Apakah yang mau mengajukan diri sebagai ketua kelas? Apakah ada sebelumnya? Oke, tidak ada, nanti akan di akhir sisi akan Bapak tunjuk aja secara acak nanti. Oke, kamu tunjuk secara acak siapa menjadi ketua kelas di kelas pergudangan RC ini. Oke ya. Bapak akan langsung masuk ke materi tentang pergudang data. Ya. Kita masuk pergudang data dulu. Ya. Nah, masih lama ya, masih lama. Nanti kan akhir sesi ini kita akan isi absen nanti sama Pak Sar untuk code-nya. Ya. Jadi pastikan diikuti dengan benar gitu. Ya, untuk absen itu akan Bapak share nanti di akhir sesi. Hmm. Nah, ini apakah sudah terlihat untuk apa? Untuk PowerPoint-nya udah Sudah terlihat, Pak. terlihat ya? Udah ya? Nah, oke, ini jelas. Apakah jelas semua? Jelas, Pak. Oke. Nah, nah, kita
masuk ke materi pertama tentang pergudangan data. Nah, kalau posisi begini, apakah suara Bapak jelas? Jelas, Pak. Bagaimana? Jelas, Pak. Oke, nah itu ya. Oke, untuk pergudangan data, mungkin udah pernah ada yang mengulang kalau ini atau bagaimana? Oh, oke, tidak ada menjawab berarti tidak ada yang mengulang ya. Berarti ini pertama kali ngambil pergudangan data ya. Bagaimana? Baru Halo? ngambil, Pak. Apa? Baru ngambil. Oh, oke, baru ngambil. Oke ya. Oke. Nah, mungkin pergudangan data atau disebut dengan data software gitu. Data warehouse, sorry. Data warehouse. Ya, menurut saudara ya, Anda semua itu apa sih gudang data itu gitu? Apakah sama dengan mungkin saudara sebelum pernah belajar apa perancang basis data udah ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, di pertemuan pertama ini itu kita akan flashback ke bagian perancang basis datanya gitu. Sebelum nanti di minggu berikutnya itu akan masuk ke si data warehouse-nya gitu. Bagaimana pengolahan data gitu. Ya. Jadi kita akan belajar tentang definisi gudang data, fungsinya apa, kemudian tentang basis data operasional ya, yang sudah saudara pelajari gitu ya. Kemudian ada membangun pergudangan data itu bagaimana, kemudian karakteristik dari data warehouse, kemudian ada bagaimana gambarannya gitu. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Nah, kita kan jadwal kita sampai jam 9 berapa? 9.40 ya? Itu kan 2 SKS ya, berarti sekitar 100 menit akan Bapak sampaikan. Kira-kira kalau 100 menit berarti itu udah setengah jam. Kira-kira sampai jam setengah 10 ya, setengah 10 lah nanti kita akan selesai. Oke, untuk sebelum masuk ke data warehouse-nya, kita akan belajar bagaimana penerapan si data warehouse. Sebelum masuk ke data warehouse, kita belajar dulu tentang business intelligence gitu. Nah, business intelligence atau BI merupakan kumpulan metodologi, proses, arsitektur, dan teknologi yang berfungsi mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Ya. Jadi, sebelum menjadi sebuah informasi itu harus dikumpulkan gitu. Jadi ibaratnya apa? Misalnya kita lihat ada kendaraan gitu ya, kendaraan itu. Nah dari suatu kendaraan, anggap motor, dari sebuah motor itu apa aja informasi yang bisa saudara dapatkan? Apa aja sih si motor itu apa aja komponen-komponennya gitu kan? Nah kita kan tahu itu ya, dalam satu motor itu ada apa? Ada rodanya ya kan, kemudian ada apa knalpotnya, kemudian ada stangnya, kemudian ada spakbor gitu ya. Nah itu kan itu kan data mentah itu data mentah. Nah bagaimana jadi sebuah informasi itu? Nah kemudian data-data tersebut kemudian diolah agar menjadi informasi yang bermanfaat sebagai untuk ke depannya gitu. Dari informasi yang satu motor itu bisa menjadi informasi yang banyak. Informasi seperti itu. Kemudian sistem BI dan sistem decision support membantu manajer di berbagai tingkatan organisasi dalam menganalisis informasi strategis. Sistem ini mengumpulkan data dalam jumlah besar lalu menyederhanakannya agar dapat digunakan untuk memahami perilaku dari organisasi. Nah, proses transformasi ini yang kemudian aku tahapan ekstraksi, kemudian transformasi, jadi diekstrak dulu, kemudian ditransformasi dulu, ya, kemudian diintegrasikan, kemudian disatukan ya, integrasi, kemudian melakukan pemeriksaan data sebelum disimpan ke dalam repository bersama yang dikenal sebagai data warehouse. Jadi cakupan si data warehouse itu besar ya gitu. Cakupannya data warehouse besar gitu.
Jadi skalanya untuk kita belajar data warehouse tuh sebenarnya udah besar gitu. Data yang disimpan tuh bukan data yang kecil-kecil lagi, yang nggak satu dua data ya, tapi udah ratusan ribu bahkan jutaan data yang kita simpan, yaitu di bagian itu sebagai disebut dengan data warehouse. Nah, data warehouse itu digunakan sebagai bagian penting dari sistem pendukung keputusan atau SPK ya, atau decision making, uh, karena menyediakan infrastruktur yang memungkinkan pengguna memperoleh jawaban yang efisien, akurat terhadap pertanyaan yang kompleks. Gitu. Nah, mekanisme umum yang sering digunakan adalah namanya OLAP ya, Online Analytical Processing, yang memungkinkan pengguna melakukan query interaktif dan akurasi data secara otomatis melalui namanya apa? OLAP. Nah, jadi sejak tahun 90-an ya data mining tools digunakan untuk menggali pattern baru yang disebut di dalam data warehouse. Oke. Saat ini pasar BI berkembang menuju penyediaan yang alat yang lebih canggih lagi gitu. Ya, melampaui sekedar navigasi data, kemudian yang dikenal dan seperti yang diterapkan oleh paradigma OLAP ya. Kemudian dia mencakup 3 hal. Yang pertama itu pelaporan, kemudian ada manajemen kinerja, kemudian ada data driven ya, yang diikuti oleh OLAP, data mining, analisis dari waktu, serta visualisasi data tingkat lanjut seperti itu. Ini data warehouse itu cukup berat ya pembahasannya. Nah, di sini apakah itu pergudangan? Kalau menurut saudara itu apa sih pergudangan data? Coba ada yang bisa bantu untuk menjawab menurut menurut kalian lah gitu, apa sih gudang data? Halo. Izin menjawab, Pak. Iya, oke, silakan. Kalau menurut saya pergudangan data itu sepertinya tempat kita untuk menyimpan berbagai data, Pak. Oh ya, kita berbagi data ya. Oke, itu benar gitu. Siapa lagi? Apa lagi tambahannya? Maaf Pak, sebelumnya itu slide-nya masih di bagian judul Pak, belum berubah. Oh iya, belum berubah ya? Iya. Kok bisa gitu ya? Oh, slide-nya masih di apa ya? Masih yang nah itu ya, kalau misalnya ada yang aneh-aneh ada yang bilang aja gitu. Dan ya, ini juga bisa ke perumahannya ya. Bentar. Bos. Nah, ini bagaimana? Oke. Sudah terlihat Pak. Ya. Udah jelas ya. Nah, ini bagaimana? Kalau Bapak pindahkan ke bawah, bisa? Silakan. Berubah nggak slide-nya? Belum berubah Pak. Masih di apakah itu pergudangan data? Oh iya. Bisa gitu ya. Oke, kalau gini, garis dari bawah, berubah. Berubah Pak. Gimana ya caranya? Nah, jadi pada saat Bapak touchscreen itu isinya tapi gini aja. Nah, untuk
perikon data, ya, itu mungkin kita balik lagi ya. Nah, di sini ya, apakah seperti ini dengan data itu? Apakah seperti ini gudang datanya? Ya, kurang lebih ya. Ini kan semua informasi ya, ada barang-barang atau ada rak-raknya gitu ya. Nah, apakah gudang data itu yang ini? Ini gudang juga. Nah, ini bukan ya, bukan gudang ini ya. Kemudian, nah, apa sih si data warehouse itu gitu? Eh, Data warehouse itu em, adalah repositori atau kumpulan sumber daya yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi. Nah, dari sebuah data organisasi yang tersimpan secara elektronis. Jadi data warehouse ini itu harus kumpulan dari beberapa data yang benar-benar itu terkompresasi gitu, ya. Kemudian data warehouse didesain untuk memfasilitasi laporan dan analisis data menjadi bentuk informasi yang berkenaan lebih. Oke, secara sederhana data warehouse dapat disebut sebagai koleksi dari data yang sangat banyak dan kompleks. Kemudian data warehouse berfokus pada penyimpanan data, di mana sumber data utama akan dibersihkan, ditransformasikan, lalu dikatalogkan hingga bisa digunakan oleh manajer profesional lain. Nah, jadi data warehouse ini adalah kumpulan beberapa sumber data yang sekian banyak itu dijadikan satu untuk mendapatkan informasi yang lebih bernilai seperti itu. Nah, mungkin ini sejarah sedikit tentang data warehouse. Dari tahun 90-an itu data warehouse itu sudah ada ya. Belum ada sih, masih tahap pengembangan seperti itu, masih tahap pembahasan. Karena tahun 90 itu masih dalam transisi itu sepatan bisnis lah dari tahun 90-an itu. Nah, sistem basis data yang digunakan itu masih ya tradisional ya itu. Terus kalau seandainya kita butuh historical data itu kan terbatas ya gitu. Source, kemudian size ukuran yang untuk menyimpan data itu masih sedikit itu kan. Nah, maka dikembangkanlah warehouse ini gitu. Karena dia menyediakan uh, historical dan yang lebih optimal dibanding dengan database tradisional lainnya seperti itu. Ya. Jadi data warehouse dirancang khusus untuk memenuhi tuntutan analitik para pengambil keputusan bisnis. Jadi kalau si para pengambil keputusan ini, dia kalau sana ingin memprediksi apakah yang terjadi ke depannya gitu dengan data sekarang ini, apakah akan terpenuhi lah gitu, terpenuhi dengan kondisi seperti ini. Jadi kan mereka butuh data gitu, ya. Misalnya tentang penjualan gitu ya, tentang penjualan. Nah, di tahun ke depan, 2 tahun ke depan, apakah data yang penjualan segini itu apakah tetap akan dipakai gitu ya? Nah, apakah dengan mode yang seperti ini, apakah tetap akan dipakai ke depannya itu butuh data ya, butuh data, mereka kumpulkan data-data tersebut, mereka lihat record, oh ternyata dari data yang dihasilkan, ternyata produk A ini ternyata lebih banyak digunakan, ternyata produk B ternyata cenderung turun naik, ya, ternyata ada beberapa kondisi yang mana produk ini ternyata tidak digunakan, atau nanti di bulan-bulan tertentu ternyata produk ini naik. Nah, itu kan butuh data semua gitu. Data warehouse itu yang berguna itu mengumpulkan proses seperti itu yang lebih terstruktur. Nah, untuk identitas warehouse yaitu ya dari data-data tersebut ya data-data klien, data aplikasi dan sebagainya itu yang kemudian dimasukkan ke data warehouse kemudian menjadi sebuah informasi yang benar-benar akurat dan kemudian ada integrated data warehouse. Integrated berarti bahwa isi dari sebuah data warehouse berasal dari integrasi data
yang berasal dari berbagai sistem internasional maupun dari sumber eksternal. Maka dari itu, data di dalam data tidak boleh dimodifikasi atau dihapus. Kalau data sistem ada itu kan ada tombol untuk delete, dan si data warehouse itu dia tidak boleh ada seperti itu. Jadi data-data lama itu harus tetap tersimpan di white-nya. Jadi tidak boleh ada yang hilang ataupun ada ID yang terhapus ya. Misalnya contoh kita misalnya berobat ke rumah sakit, kita butuh nomor BPJS gitu. Nah itu kan dari nomor BPJS atau itu kan kita akan menyangkut ke data-data yang lain. Kalau satu itu terhapus itu kan dari semua akan hilang. Oke, hilang gitu. Misalnya kita udah melakukan pengecekan kesehatan dari sampai 7 hari anggap seperti itu. Pokoknya di hari ke-8 data kita itu terhapus, ID kita itu terhapus. Misalnya anggap nomor pasien misalnya nomor satu gitu. Kan nomor satu itu kan udah menyimpan data-data sebelumnya gitu. Data yang tadi. Kalau satu terhapus itu otomatis itu data-data yang sebelum itu akan ikut terhapus juga itu. Nah kalau di data web ini dia tidak bisa seperti itu, dia harus data-data yang 7 hari tadi itu akan menjadi riwayat. Jadi ada data riwayat dan data aslinya. Nanti yang terhapus itu data yang aslinya itu data riwayat masih tersimpan. Seperti itu. Jadi itulah bagian dari si data yang mengolah data warehouse. Jadi skalanya lebih besar ya. Kemudian untuk konsep data database, nah ini kita masuk dulu ke konsep data database. Jadi sebelum benar-benar masuk ke si warehouse ini, kita paham dulu database. Karena kan warehouse kan kumpulan dari data ya, database juga itu data warehouse itu. Cuman dia lebih kompleks gitu, lebih besar skalanya dengan database yang pernah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama itu adalah requirements specification. Nah, pada tahap ini kebutuhan pengguna dari beberapa level organisasi dikumpulkan gitu dan menjadi dasar untuk membuat skema database yang mampu menjawab pertanyaan atau query pengguna. Kemudian konseptual design ya, menggunakan model IR ya, Intellectual Relationship yang menggambarkan aplikasi secara abstrak. Kemudian ada logical design, jadi bagaimana kita mendesain konsep ke dalam model yang lebih logis gitu. Kemudian dari logikal itu kemudian masukkan ke tahapan namanya physical design. Nah, tahap inilah yang menyesuaikan model logis tadi dengan implementasi ataupun tertentu. Dan kemudian menghasilkan model fisik yang siap dijalankan pada sistem data yang jadi didesain dulu, dikonsep, dicari kebutuhan dari apa itu. Jadi ngomong database itu kita benar-benar kita cari dulu ini kebutuhannya apa saja ya. Misalnya data rumah sakit itu kan kita butuh data pasien, data dokter, data obat itu kan kita ke rumah sakit pasti kan akan mendapatkan obat ya. Jadi ketika komponen itu kan kita perlu gitu. Bagaimana kita desain itu si dokter tersebut itu asi pasien tersebut apa sih yang dibutuhkan dokter itu apa ya, untuk menentukan data rekat kita butuh ID pasien kan. Nah, dari pasien itu apa kita butuh obat apa itu. Nah, kemudian kita buat logikanya, baru kita buat dalam bentuk physical design yang bisa diterapkan. Oke, kemudian tujuan dari data warehouse ya, beberapa peneliti menekankan bahwa paradigma desain itu tidak cocok untuk aplikasi data warehouse. Contohnya data warehouse adalah memberikan pengalaman yang dalam kata-kata serta kinerja yang baik untuk analitis yang lebih kompleks. Jadi dia lebih kompleks lagi gitu dibanding dengan basis data lainnya yang tadi kita pelajari. Konsep basis data. Nah, ini yang tadi udah kita pelajari. Ketika memahami sistem basis data, terdapat 3 komponen utama yang perlu dipahami, yaitu apa? Konseptual, logis, dan fisik. Ya. Contohnya di dalam rumah sakit terdapat ada dokter, pasien, dan krisis obat. Kan? Nah, itu kan secara global itu kan kalau di rumah sakit itu menggunakan sistem informasi
SIM-RS namanya, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Kalau di rumah sakit pakainya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau disebut dengan SIM-RS. Apa? Nah, SIM-RS ini kalau kita gambarkan itu banyak gitu kan, ada data yang data umum ya, data dokter, pasien, obat, kemudian ruangan, kemudian data-data apa penyediaan di dalam ruangan atau apa aja gitu lah. Dalam ruangan kan ada tempat tidurnya, kemudian ada peralatan-peralatan yang tersedia di sana seperti itu digambarkan. Nah, jadi itu kita paham dulu tentang masalah data gitu. Kemudian di sini kita tahu bahwa dokter itu kan memiliki primeriknya, kemudian si pasien memiliki, kemudian obat juga memiliki primeriknya. Kemudian dokter, jadi si pasien bisa apa berusaha dengan dokter, jadi dokter siapa orang yang kita kan bisa pilih seperti itu. Mungkin kalau sudah pernah ke rumah sakit itu kan kita apa sih pernah ke rumah sakit. Nah, kalau di Kota Padang namanya Nah itu kita bisa memilih, bisa masukkan ID, nomor BPJS kan, kemudian keluar nama kita, ya. Keluar nama, kemudian pilih dokter gitu. Nah, saya pilih dokter. Gitu. Nah, si dokter kan punya ID. Jadi pada saat menyimpan ke database, nanti ID kita itu akan menyimpan ke tabelnya si dokter gitu. Jadi riwayatnya akan tersimpan. Nah, kemudian untuk tingkatan basis data, ya, tingkat kita adalah metodologis yang mana itu memperkenalkan data dalam bentuk relasi, atribut, dan skema. Kemudian pada tahap ini, setiap relasi memiliki atribut dengan domain tertentu serta aturan mengenai kunci atau primary key. Kalau kunci asing disebut dengan foreign key gitu. Sebenarnya, aduh, bagusnya tapi lupa Pak pakai pena. Bukan pakai pena itu. Jadi bagaimana si primary key itu. Misalnya ini pasien itu, ini ada primary key-nya, nanti di tabel obat itu ID obat, nanti di sini ada di tabel obat itu kan ada ID obat ya. Di bawah ID obat itu ada ID pasien gitu. Jadi satu pasien bisa memiliki banyak obat. Nah, seperti itu. Sebenarnya lebih enak di kelas sebenarnya untuk lebih enak penjelasan itu dibanding kalau Pak menjelaskan kayak gini itu. Kalau Pak tipikal gitu ya. Kemudian tingkatan fisik ya. Jadi tingkatan basis data itu tadi ada 3 ya, ada konseptual, logis, dan fisik. Nah, konsep fisik itu adalah lapisan paling bawah dalam arsitektur basis data. Ya. Apa saja sih tingkat apa sih entitas-entitasnya gitu? Yaitu terdiri dari itu kayak bentuk tabel, atribut, serta kunci. Kemudian kalau masuk tingkat ini ya, tingkat fisik ya kan. Kemudian pada tingkat ini pada tingkat ini detail teknis tentang struktur penyimpanan, organisasi file, serta otomatisasi akses data menjadi sangat penting. Tingkat fisik tidak lagi berbicara soal diagram atau relasi, melainkan strategi menyimpan dan eksekusi yang lebih efisien seperti itu. Jadi tahapan si fisik ini lebih apa lagi ya, lebih teratur lagi gitu. Kemudian dalam model penyimpanan ya, mungkin sudah tahu ya, dalam model penyimpanan itu kan ada namanya, kalau di dalam media fisik itu kan ada disk, kemudian ada SSD, kemudian bahkan ada memori gitu. Bahkan dulu waktu Bapak dulu, kalau sekarang kan kapasitas penyimpanan itu semakin hari itu semakin besar ya. Dulu aja waktu bermain, Bapak ingat tuh main game pertama kali ya, game Harvest Moon itu ya. Mungkin kalau sudah tahu game Harvest Moon itu, mungkin pernah memainkan di game PS1 itu kan menyimpan data itu kan dalam memory card itu berapa masih kilobyte lah ukurannya, ya kan? Nah sekarang bagaimana? Satu game aja sekarang udah ratusan giga ya, sampai ya udah puluhan bahkan ratusan giga ada kan ukuran game itu. Itu kan terus meningkat seperti itu. Nah, tetap dasar tetap ada gitu, ya.
setiap tahun itu ada perkembangan terus, kapasitas itu akan bertambah terus gitu. Sama dengan data mode penyimpanan ini gitu. Nah, mode penyimpanan itu terdiri dari 3 yaitu row oriented storage ya. Data itu disimpan baris per baris atau record per record gitu. Contoh untuk sistem OLTP karena transaksi biasanya membaca dan menulis seluruh baris. Kemudian ada yang kedua yaitu column oriented storage, yaitu data disimpan per kolom. Kemudian ada hybrid storage ya, yaitu kombinasi dari si row dan kolom untuk mengoptimalkan kebutuhan OLTP sekaligus OLAP. Gitu. Ini adalah model penyimpanan terdiri dari 3. Kemudian partisi. Nah, partisi berarti membaca. Partisi berarti membaca data besar menjadi potong-potong yang lebih kecil berdasarkan aturan tertentu. Terdiri 3 ada horizontal partitioning yang dapat membaca data berdasarkan baris ya. Kemudian vertikal partisi ya dapat membaca data berdasarkan kolom gitu kan. Contohnya seperti password atau data pribadi itu disimpan di partisi terpisah gitu kan. Ya, kayak kita kan kalau suara bikin akun Google itu pertama kali kan data pribadi yang dimasukkan ya kan. Nama, kemudian nama kepanjangan itu kan. Kemudian baru nomor telepon dan lainnya itu. Baru apa dimasukkan baru username dan password. Karena dia menyimpan berbeda itu. Pada saat saudara net itu kan menyimpan ke tabel data pribadi. Nanti satu lagi itu akan menyimpan data ke tabelnya si password atau username dan password tersebut. Karena gimana? Karena itu biar mengamankan gitu, mengamankan datanya gitu. Makanya dan satu hal lagi data-data tersebut ya password dan username tersebut itu benar-benar dipisahkan dengan si Google tersebut. Bisa si Google itu tahu bahwa kalau digabungkan dalam satu tabel itu akan rentan diserang. Ada username, ada nama, kemudian ada alamat. Kalau digabungkan di sana ada username juga, di sana ada password juga. Itu rentan akan diserang rentan. Kemudian ada sharding ya. Sharding itu dapat berbentuk partisi di sistem berdiskusi di mana data dibagi ke beberapa server atau node. Ini adalah partisi. Kemudian trigger ya. Trigger adalah mekanisme otomatis yang dijalankan ketika terjadi perubahan data. Misalnya kita melakukan insert, update, delete. Ya. Kemudian misalnya untuk otomatis memberi log aktivitas setiap kali ada aksi baru, ya. Kemudian memvalidasi aturan bisnis, misalnya memastikan stok barang tidak negatif dan melakukan sinkronisasi antar tabel ketika ada update. Kemudian dari data warehouse, trigger sering dipakai untuk ETL ringan gitu, memindahkan atau menyalin data atau menjaga konsistensi antara tabel staging dan tabel warehouse utama. Semua elemen di database atau penyimpanan partisi init dan trigger sangat menentukan kinerja sistem database. Ya. Dan sehingga pada data warehouse, jumlah data bisa sangat besar, bahkan sampai ke terabyte hingga petabyte. Dan yang kita tahu cuman sampai 1 terabyte ya. Gitu. Nah sekarang udah sampai petabyte. Dulu itu kapasitas masih kapasitas memori HP ya. Kita tahu 128 GB itu dulu tahun 2015 atasnya masih tinggi ya. Sekarang HP udah sampai 1 tera penyimpanan. Nah, itu sekarang perkembangan gitu ya. Tapi kan semakin besar kapasitasnya itu kan juga semakin besar juga ukuran yang disimpannya gitu. Ya. Bisa bandingkan dengan misalnya foto dengan kamera, misalnya foto dengan kapasitas 128 ya dia akan menyesuaikan dengan ukuran si itu ukuran dari internal persediaan penyimpanan ini. Kemudian pemilihan mode penyimpanan mode penyimpanan atau row persikalan. Kemudian ada strategi yang menentukan berapa cepat query dapat diisi tanpa harus membaca seluruh data aset. Ya.
kemudian penggunaan indeks yang tepat, ya. Kemudian mekanisme trigger dan material view membantu menjaga data tetap konsisten sekaligus mempercepat query dengan menyediakan data yang sudah dirangkum. Ini adalah bagian dari trigger. Kemudian IRD diagram. Nah, ini IRD diagram mungkin udah pernah belajar ya di sistem basis data, udah perencanaan basis data udah ya. Sudah, Pak. Udah ya, dia sebenarnya di data warehouse itu sebenarnya dia akan kita akan tetap harus belajar perencanaan basis data ini gitu. Ya karena itu ibaratnya itu ilmu dasarnya gitu ya. Sebelum masuk benar-benar di data warehouse-nya itu. Nah, mungkin sedikit flashback ya tentang diagram ini ya. Diagram merupakan alat visual untuk merepresentasikan struktur basis data. Ya. Nah, diagram ini menampilkan identitas beserta atributnya gitu ya. Apa aja atributnya? Coba, apa aja atribut yang di dalam yang gambar ini gitu. Nah, udah lupa ya. Nah, mungkin ini sedikit diulang-ulang lagi ya untuk tetap tidak kita belajar data warehouse itu juga paham juga tentang balik lagi ke basis data awal itu tetap ada belajar itu juga gitu seperti itu ya. Kalau dari gambar gitu ya, kalau lihat dengan kondisinya itu seorang pasien bisa memiliki banyak resep ya kan. Di sini mana pasien? Di sini ya pasien ya. Ini resep. Sedangkan satu resep hanya terkait dengan satu pasien gitu. Ya, misalnya 0, yang N itu kan tandanya banyak gitu ya. Masih ingat ya 0, N itu apa, 1 itu apa itu. 1 itu apa, tahu ya? Masih ingat atau udah lupa? 0 ke N apa, 1 ke 1 itu apa gitu. Nah, terus belajar juga tentang ya paham juga tentang ini ya, seperti one to one to many, many to many gitu. Terus tetap harus belajar juga gitu. Karena TWS kan tentang database semua itu, database semua itu. Nah, sedangkan ya apa selain entitas yang kuat ya dalam air diagram juga dikenal dengan yang weak entity gitu. Jadi selain entity yang kuat ada juga yang lemah. Jadi entitas itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dan entitas lainnya gitu. Dan itu ini adalah konsep dari IR diagram. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian komponen yang ada di IR diagram itu yang ada entitas, ada atribut ya. Entitas itu merupakan objek utama yang ingin kita simpan. Yang biasanya itu dalam segi panjang apa nih? Nah, gitu. Atribut adalah detail atau informasi yang melekat pada entitas bisa dalam tulis kota entitas. Kemudian relasi merupakan hubungan antara entitas itu dengan belah ketupat atau diamond seperti ini. Kemudian kardinalitas adalah aturan jumlah hubungan antara entitas. Misalnya satu pasien punya banyak resep, tapi satu resep hanya satu pasien. Nah ini kardinalitas. Nah ini satu. Nah itu harus tahu ya, itu harus paham dulu itu konsep dasar. Kalau misalnya ini dasarnya supaya bahasa itu tidak tahu ya, itu akan susah nanti next ke step berikutnya. Nah, dari IR diagram di atas ya terdiri dari 3 entitas dan 3 relasi. Apa itu aja? Ada entitas dokter, kemudian ada pasien, kemudian ada obat ya. Nah, di sini artinya setiap dokter punya ID yang unik ya. Nah, dokter itu kan kalau ID pasti ya berbeda ya. Misalnya 1, 2 itu misalnya D01, D02 itu misalnya kalau kita ingin nambahkan D01 kan nggak bisa karena D01 kan udah dipakai gitu ya. Sama dengan yang saudara sekarang itu dapatkan datanya ya. Contoh kan setiap mahasiswa pasti akan punya nama yang sama. Tapi NIM apakah ada yang sama kan nggak ada ya. Nah, seperti itu. Jadi
udah punya ID unik lah gitu. Kemudian setiap pasien punya nomor detail yang unik, kemudian setiap resep punya nomor yang unik gitu. Ada primary key-nya gitu masing-masingnya itu. Nah, untuk relasi dan kardinalitasnya, jadi penjelasan IRD ini bahwa primary dokter yaitu menghubungkan dokter dengan pasien, ya, dari dokter ke pasien itu kan 0 ke N gitu ya. Satu dokter bisa menjadi dokter utama bagi banyak pasien, tapi juga bisa tidak punya pasien 0 ke N. Gitu. 0 ke N. Jadi itu ya pernyataannya ya. Jadi dokter, satu dokter bisa menjadi dokter utama bagi banyak, tapi juga bisa tidak punya pasien. Kemudian dari pasien ke dokter, yang 01, setiap pasien hanya boleh minimal punya satu dokter utama. Jadi tidak boleh ada dua. Gitu. Kemudian ada atribut yang relasi ini menunjukkan bahwa sejak kapan hubungan dokter itu berlaku. Nah, kemudian ada by gitu ya. Ada relasi antara dokter dan obat gitu. Jadi seorang dokter bisa menuliskan resep atau mungkin tidak mungkin menuliskan resep sama sekali. Ya, sama dengan pernyataan di atas. Nah, ini juga di sini pernyataan satu ke satu. Berarti setiap resep yang ditulis oleh satu dokter, jadi setiap resep harus ditulis oleh satu dokter gitu. Nah, ini kayaknya ada. Nah, mana satu ke satu tadi? Nah, ya. Jadi satu dokter hanya boleh melakukan satu buat resep. Satu. Gitu, jadi harus paham dulu, kita harus tahu ini dulu bagaimana pola ini. Nah, ini nanti akan belajar itu. Tapi kan di peradaban wisata kan udah belajar ini, tapi ini cuma mengulang-ulang lagi agar paham bahwa ini dasar dari data warehouse itu. Jadi kalau misalnya di sini tidak bisa melewati, nanti next selanjutnya itu tidak akan terarah tentang data warehouse-nya. Oke, untuk yang core ya, ini kan ada core. Nah, relasi antara obat dengan pasien. Nah, obat ya, satu resep hanya untuk satu pasien. Oke. Coba kita lihat ya, satu resep hanya untuk satu pasien 01. Nah, ini ya. Satu resep hanya untuk satu pasien 01. Gitu. Jadi tidak boleh dua, ini kan udah rules-nya dari kita desain ya. Kemudian seorang pasien bisa memiliki banyak resep, tapi tidak memiliki resep sama sekali. Nah, sudah nanti harus bisa juga menggambarkan seperti itu kondisi-kondisinya ya. Oke, kemudian nah ini adalah bayangkan skenario nyata. Contoh, seorang dokter spesialis jantung dengan ID D01 dengan nama terandil dokter utama untuk pasien pipis sejak tahun 2022. Nah, ini ditunjukkan oleh sebelum dokter dengan atribut sainsnya sejak atau samanya 2022. Gitu ya. Ketika dokter yang diberikan obat CT yang menuliskan pasien dengan nomor XRX 1001 berisi produk paracetamol dengan jumlah 10 tablet. Nah, kemudian yang ketiga itu resep tadi ya dengan kode RX 1001 memiliki hubungan dengan Dr. Andi, jadi menunjukkan siapa yang menulis resep serta hubungan kode dengan pasien CT. Nah, dari pembahasan ini kita bisa gambarkan IR diagram bagaimana gitu. Jadi dokter adalah entitas penting karena menjadi sumber utama dari semua relasi tersebut gitu ya. Dari relasi bisa ke pasien, ke obat gitu. Nah, pasien adalah entitas yang berhubungan langsung dengan dokter dan juga penerima resep. Dan resep adalah entitas yang menghubungkan dokter dan dengan pasien. Jadi kalau misalnya satu aja itu nggak ada, misalnya pasien nggak ada ya, yang tadi kasus nanti itu kan bisa berjalan itu. Atau cuma dokter aja sama pasiennya kita buat, ternyata obatnya nggak ada, itu juga tidak akan bisa gitu. Dari kesimpulan adalah jadi IR diagram tidak hanya menggambarkan tabel dan data,
tapi juga aturan logika yang berlaku dalam sistem nyata. Itu. Paham ya sampai sini ya. Jadi dari kasus ini kita bisa menggambarkan IR diagramnya. Nah, walaupun konsep inti di IR diagram selalu sama, yaitu entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas, atau cara menggambarkannya bisa berbeda tergantung notasi yang digunakan. Prinsip muncul karena banyaknya sekolah pemikiran seperti Chan Crowfoot, ya, UML, Baker, dan sebagainya. Nah, bisa kalau Bapak dulu kuliah tuh Bapak pakai UML ini ya, Unified Modeling Language gitu, untuk mendesain kayak membuat use case, kemudian membuat kelas diagram, membuat activity diagram gitu ya, itu pakai UML itu. Contohnya tool pemodelan, misalnya contoh kayak Oracle, Erwin, Lucid Chart, kemudian visual dari gambar. Bapak juga pakai Lucid ini biasa untuk desain-desain, untuk apa ya, untuk membuat activity diagram itu bisa pakai Lucid Chart ini juga itu. Karena UML ini udah berbayar. Kalau dulu sih masih gratis ya, tapi sekarang udah berbayar itu pakai fitur-fitur yang itu. Kemudian untuk notasi Chan ya, pada gambar satu ini ya, gambar satu ini. Entitasnya bentuk persegi panjang, ada dokter, pasien, dan obat. Itu bersama dengan tadi ya, bersama yang tadi kasus tadi gitu. Jadi satu pasien hanya punya maksimal satu dokter utama, tapi seorang dokter bisa punya pasien. Resep itu satu dokter dan hanya untuk satu pasiennya dari case yang ini gitu. Yang bersama dengan case yang tadi ya. Kemudian atasi dengan garis panah. Ya, hampir sama dengan presiden, tapi kardinalitas dihubungkan dengan panah gitu. Ini beda lagi simbol ya. Ini kan simbolnya pakai garis ini gitu. Ini kan yang pakai panah, tanda panah gitu. Ya. Panah yang berarti hubungan satu, tanpa panah berarti banyak gitu. Jadi kalau misalnya ini satu, ya satu dokter hanya menangani satu pasien, gitu kan? Kalau ada tanda panah berarti itu banyak gitu. Misal saat ini contoh tadi kasus ya, si pasien ini dia bisa memiliki banyak resep obat gitu, ya kan? Nah, notasi ini sering lebih muncul di buku teks tertentu karena lebih ringkas. Karena kita tidak tidak apa tidak memikir yang kayak ini kan 01 ya kan 11 gitu 0n gitu ya, kita tak perlu, cukup dengan tanda panah ini. Cuman ya kembali lagi karena apa tergantung si desainnya lagi mau menggambarkan seperti apa gitu. Kemudian juga seperti ini ya, namanya itu notasi dengan simbol min max gitu. Ini lebih rumit lagi nih kan. Entitas tetap persegi panjang ya, entitas ya, ini dokter, pasien, obat gitu. Kemudian atribut ditambahkan keluar dari simbol gitu. Misalnya lingkaran kosong gitu ya, nah nama itu. Kalau di sini kan atributnya kan di dalam sini gitu ya, ada di dalam si G4 ini ya, ada ID, nama, spesialisnya apa gitu ya. Tapi kalau di sini itu dibuat seperti bola-bola seperti ini gitu. Lingkaran kosong ya, lingkaran kosong ini atribut biasa. Misalnya contoh name, spesialisnya, kabupaten, kalau lingkaran itu berarti adalah primary key ya. Gitu. Kayak di sini dan kayak sini ada yang kurang satu ya, ID dokter ya kan. Nama ini seharusnya apa? Warna apa? Nah, misalnya ID nih, nama sudah kosong ya. Nah, karena untuk lingkaran kosong, atribut biasa, misalnya nama gitu ya. Kemudian, apalagi lingkaran kosong, ini ya, name, nama, alamat gitu. Kalau ini kan, ini kan ID pasien ya. Berarti kan harus lingkaran hitam ya, gitu. Kemudian, relasi diamond ya, by, for, primary doctor, gitu. Tetap harus pakai simbol kayak diamond gitu. Kemudian kardinalitas lebih eksplisit, 0 ke N, boleh tidak ada, atau kemudian satu itu harus tepat satu. Ya sama juga gitu, cuman bedanya ini dibuat lebih apa lagi ya, kita belum terbiasa menggunakan seperti ini. Nah itu yang berbagai dari variasi notasi dalam IR diagram. Nah ini ada latihan tentang IR diagram ya, IR modeling. Silahkan di screenshot dan dikerjakan ya.
Jadi nanti akan dikumpulkan di Classroom, nanti akan share di Classroom ya, dikumpulkan buat jadwalnya. Jadi ini soalnya nanti seorang pelanggan yang memiliki satu buah mobil ya atau lebih mobil, seorang mobil memiliki no, atau lebih catatan kecelakaan sampai nanti pembayaran atau payment berlaku untuk sekuritas tertentu gitu. Tugasnya adalah entitasnya, atribut utama, relasi, dan identitas dari sistem tersebut. Gambarkan dalam bentuk diagram ya, dan saudara bebas mau pakai pakai notasi yang mana, pakai notasi ini juga bisa, notasi ini juga bisa, notasi ini juga bisa, gitu. Dari soal ini, gitu. Sampai sini paham? Halo, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, jadi screenshot dulu ya. Ini tugas pertama yang harus mereka ikuti gitu. Oke, sama. Oke, kita masuk ke model rasional itu. Tenang ya, kita masih lama ya, masih ada 10 slide lagi ya. Kita akan masuk ke model rasional itu. Nah, setelah desain konseptual itu disusun, langkah berikutnya adalah membuat model yang relasional. Misalnya contoh ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, ya penawaran dan pengambilan gitu ya. Data direpresentasikan dalam bentuk relasi atau tabel. Setiap tabel memiliki skema berupa kumpulan atribut. Setiap baris data disebut dengan tuple ya. Contohnya adalah tabel mahasiswa, mata kuliah, penawaran, dan pengambilan. Yang saling terkait melalui kunci atau merasa menjadi inti dari yang personal sistem database modern. Termasuk sistem pendukung pergudangan data. Kunci dan ketergantungan fungsional itu. Pada model relasional, kunci memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai identitas unik dari setiap baris. Namun tidak semua super key efisien, seringkali sebuah super key terlalu besar atau memiliki atribut yang berlebihan. Ya, untuk lebih jelas, seperti nama tabel ini, yang di bawah ini ya, itu kan terdiri dari beberapa satu tabel, ya, satu tabel yaitu tabel nilai mahasiswa, yang mana dari nilai tabel mahasiswa tersebut itu terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama ada student, ada code, ada nama, ada semester, kemudian ada dosennya, kemudian ada grade atau nilai penilaiannya ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kita dalam membuat database atau merancang sebuah tabel itu harus tahu kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing atributnya gitu. Misalnya atribut student ya, itu tipenya apa misalnya contoh ya. Misalnya harus ada karakter ya. Jadi kita pakai yang varchar seperti itu ya. Kemudian untuk code ya. Berarti kan ini kan kalau dilihat di sini itu kalau saudara bisa lihat itu kan 2 ID456. Nah, ini pakai apa? Tipenya, tipe datanya pakai apa? Varchar juga, Pak. Apa? Varchar. Apa? Varchar. Varchar. Oke, lebih paham ya. Kenapa varchar? Karena Ayo. ada ini ya Pak, ada alfabetnya. Karena kalau kita pakai tipe data kayak number kayak integer itu nggak bisa Pak. Nah, benar ya. Oke, benar. Jadi basic-basic atau dasar-dasar seperti itu harus tahu ya, tipe-tipe data gitu ya. Ada varchar ya kan, kemudian kalau varchar itu berarti kan dia bisa menyimpan angka ya kan, ada huruf bisa disimpan itu. Tapi kalau kita simpan integer itu kan cuma angka aja gitu. Nah, integer itu banyak lagi tipenya nanti gitu. Ada big integer, ada long integer gitu ya. Kemudian ada float ya, kemudian ada double, ada float itu kan untuk bilangan pecahan 4,5. Ya misalnya kalau kita nyimpan
nilai 4,5 itu kan kalau di integer kan tidak bisa ya, karena kan dibulatkan itu biasanya itu. Atau kita bisa pakai double namanya itu. Nah, itu tergantung database juga ya. Kalau di MySQL itu kan tipe-tipe data tuh ada seperti itu, ada varchar dan lain sebagainya. Tapi kalau di PostgreSQL itu beda lagi tipe-tipe datanya ada. Tapi konsepnya sama sih, ada integer. Itu tahu varchar itu apa, integer itu apa, ada. Itu semuanya pertama. Terus bilang pecahan apa pakainya itu float gitu seperti itu. Ya, kemudian ada name ya. Kemudian ada semester, kemudian ada dosen dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu setiap atribut yang kita pakai itu apa data-data disimpan yang itu. Jangan sampai salah. Karena nanti pada saat mau kita menyimpan data, itu akan terjadi error biasanya atau dia data itu tetap simpan tapi dia kosong gitu ya. Karena dia menyimpan datanya tidak sesuai dengan tipe data yang di setting di database itu. Karena kalau di kelas ya ini lebih enak Pak kayak menggambarkan itu. Dengan tipe datanya apa dan bagaimana. Kemudian untuk beberapa seperti bisa berupa kombinasi atribut besar, misalnya contoh ya student, code ya, kode atau name ya, kemudian ada nama, ada semester itu. Terus, nah satu sini kandidat yang benar-benar minimal adalah sebelum kode disebut karena kombinasi ini dapat mengidentifikasi setiap baris unik tanggal gitu. Kemudian dari kombinasi ini ya kita bisa menentukan semua atribut lain ya, melalui aturan ketergantungan fungsional. Tidak ada atribut yang bisa dihapus tanpa kehilangan sifat keunikan. Di kata lain, inilah sebaiknya dipilih sebagai primary key. Gitu. Oke. Selain kunci ada juga konsep namanya fungsional dependency atau FD, merupakan aturan semantik mencatat hubungan deterministik antara atribut. Gitu. Nah, dari tabel nilai mahasiswa kita bisa melihat ya, contoh FD tadi ya. FD itu kan apa tadi? Fungsional dependensi gitu ya. Nah, dari tabel nilai mahasiswa kita bisa melihat contoh FD-nya yaitu kode atau nama, satu kode mata kuliah selalu merupakan satu nama mata kuliahnya gitu. Kemudian satu mata kuliah pada tertentu hanya diajar oleh satu dosen tertentu. Kemudian student kode semester ke grade itu. Nilai mahasiswa ditentukan secara unik oleh kombinasi mahasiswa mata kuliah dan semester. Hubungan antara key dan FD adalah sebagai berikut. Jika sebuah atribut atau kombinasi atribut mampu menentukan sebuah atribut lain dalam tabel, maka atribut tersebut adalah disebut dengan super key. Kemudian kandidat key itu. Kandidat key dapat ditemukan dengan menghitung closure atau penutupan dari himpunan atribut menggunakan FD. FD juga menjadi dasar proses normalisasi, yaitu memecah tabel agar tidak terjadi redundansi dan anomali misalnya data ganda, kualitas dan data saat melakukan update. Jadi itu ya. Jadi FD juga mendasar normalisasi agar tidak menjadi redundansi. Gitu. Redundansi itu apa? Contoh, misalnya kita setting nama ID mahasiswa gitu, atau NIM mahasiswa, nomor induk mahasiswa gitu ya. Kalau kita nggak jadikan si NIM itu primary key, itu kan akan ada redundansi, itu ada double data di sana. Misalnya anggap nama saya Dimas 1111 gitu. Nah, nanti ada juga data kedua misalnya namanya Randa dengan kode 11. Nah, itu kan double data database gitu kan. Nah, itu disebut dengan redundansi dan itu tidak boleh karena NIM atau kode itu harus memiliki kunci utamanya itu. Jadi satu NIM ya satu kunci gitu. Nggak boleh ada kunci-kunci lain seperti itu. Nggak boleh banyak seperti itu ya. Tapi ada beberapa kondisi yang NIM ataupun NIP itu tidak jadi kode lagi, tapi ada token gitu. Nah, mungkin itu akan lebih jauh lagi nanti kita step untuk penjelasannya itu ya. Apa itu foreign key? Foreign key itu kayak kunci tamu gitu. Kunci unik itu. Jadi misalnya tabel tabel apa ya? Tabel
penilaian lah, tabel mata kuliah lah itu kan contoh. Nah, kemudian satu mata kuliah ini ya bisa dimiliki oleh banyak dosen, jadi banyak mahasiswa, karena kita di tabel mata kuliah itu kan butuh data apa sorry, misalnya ada penjadwalan gitu, penjadwalan perkuliahan gitu kan, misalnya tabel jadwal perkuliahan itu kan di dalam tabel jadwal perkuliahan itu kan ada ID jadwalnya apa, ID-nya apa, kemudian di dalam kan ID jadwal itu kan sebagai primary key-nya gitu ya, kemudian ada ID kalau di sini coba misalnya ini ya, ini bisa. Oke, nah ini anggap adalah ini misalnya tabel jadwal saat perkuliahan itu. Nah, di dalam apa di dalam tabel tabel jadwal perkuliahan itu ada aja apa aja gitu, misalnya contoh ID jadwal gitu ya. Nah, kemudian di jadwal tersebut apa aja isinya, misalnya contoh ID mata kuliah gitu ya. Kemudian jadwal ID misalnya T001 gitu. Nah, mata kuliah misalnya M01 gitu. Nah, kemudian ada satu lagi misalnya contoh insert, mana insert tabel ya? Oh, insert. Oke, nah ini misalnya contoh ada ID mahasiswa atau NIM. Kita boleh ke NIM gitu ya. Nah, NIM ini oke, nah misalnya nih misalnya satu gitu ya. Nah, di sini yang jadi primary key-nya mana? ID jadwal, Pak. Yang jadi ID? ID jadwal. Nah, benar. Yang jadi foreign key yang mana? ID mata kuliah Jadi dan NIM, Pak. oke, berarti paham ya. Ya udah paham berarti ini tentang database ini ya. Nah, gitu. Jadi ID, jika ada tabel jadwal perkuliahan, maka yang jadi ID atau primary key-nya itu adalah ID jadwal. Sedangkan ID mata kuliah dan NIM itu sebagai kunci tamu gitu, agar dia bisa memanggil tabel-tabel mata kuliah gitu. Ya bisa memanggil dari NIM misalnya M01 berarti itu mata kuliah, misalnya contoh pergudang data seperti itu ya kan. Nah, misalnya dia mau ganti jadi 02 gitu loh. Nah, berarti yang penting berarti misalnya contoh mata kuliah matematika, mata kuliah eh, matematika dasar dan sebagainya seperti itu ya. Nah, misalnya NIM 112 gitu. Nah, ini beda mahasiswa lagi yang diket gitu. Nah, seperti itu ya. Dakwah satu, nanti mana saya udah tri nih, tri caw 02 itu. Dia 002 itu. Nah, ini 03 misalnya 1113. Nah, ini beda mahasiswa lagi ya itu kan. Nah, seperti itulah penggunaan dari primary key maupun foreign key gitu. Ini seperti ini aku harus paham ya sebagai seorang tentangnya seorang kan tentang jurusannya size data gitu ya. Jadi tahu juga tentang pengolahan database seperti ini. Ini basicnya gitu ya. Kemudian nah di sini kita bisa menjabarkan SQL ya dari tabel yang tadi gitu. Tabel yang ini yang ada course ya. Kemudian ada apa columns ya, appearance ya. Nah, ini ya kita bisa lihat di sini. Itu kalau kita jabarkan lagi itu si kode itu sebagai primary key-nya ya. Kalau name itu sebagai teks atau not null. Not null ini berarti apa? Tidak Apa boleh artinya not null itu? kosong, Pak. Tidak boleh kosong kan? Berarti wajib diisi ya kan? Nah, biasanya kalau di database itu kan kalau di apa? Ya, min itu kan ada tombol checklist ya. Checklist kalau misalnya kita klik checklist itu berarti si nama itu wajib diisi gitu. Kalau tidak diisi nanti akan terjadi error gitu ya.
ternyata si nama belum diisi atau ada warning gitu ya, bahwa wajib harus diisi. Tapi kalau misalnya kita hilangkan nol ini, berarti masukin cuma kode aja namanya kosong, itu tetap bisa tersimpan seperti itu ya. Kalau ini berarti bisa nyimpan data itu si nama, meskipun si mahasiswa itu tidak memberikan nama, cuman ID aja disimpan, itu masih bisa nyimpan, tapi namanya nanti di tabelnya kosong gitu. Tapi kalau seperti ini itu wajib nama harus dimasukkan juga seperti itu ya. Nah ini offering ya. Kemudian ada kode, ada semester, ada lesson siapa ya. Kemudian ini sebagai primary key, ini sebagai foreign key yang tabel juga, create tabel follows ya. Itu terdiri dari student, code, sampai grade penilaian. Nah, saat baris di tabel induk G1 itu DBMS ya. Lupa databasis manajemen sistem ya, dapat ditransformasikan apa, bisa on delete, update gitu. Itu dalam implementasi SQL, contoh ada skematik. Kemudian normalisasi dalam proses penulisan tabel agar tidak terjadi redundansi dan inkonsistensi. Sebuah relasi dikatakan berada dalam BIOS normal form atau BCN. Jika semua fungsional dependensi yang ada memenuhi aturan bahwa sisi kiri FD adalah super key atau jika FD merupakan subset dari sisi kiri, tujuan utama adalah menghindari duplikasi data yang bisa menyebabkan anomali saat dilakukan update, insert, ataupun delete. Misalnya jika nama mata kuliah tergantung pada hanya kode, maka tabel nilai yang menyimpan nama mata kuliah berulang kali dapat menyebabkan inkonsistensi gitu. Jadi menyebabkan apa? Redundansi data. Jadi harus kita kunci gitu. Kita kunci agar tidak ada double data gitu. Tapi kita bisa lihat di sini, ini contoh dari bukan apa ya, dari DCMF ya, konsepnya normalisasi. Nah kalau pakai DNF itu dipecah lagi gitu. Ini pecah lagi dari 3 tabel ini. Kalau ini kan dijadikan satu gitu ya. Jadi dinormalisasikan gitu ya. Dari beberapa data. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Normalisasi adalah teknik merancang skema tabel agar tidak menyimpan fakta yang sama berulang-ulang. Tujuan utamanya yaitu menghindari anomali, update, insert, delete, mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi data. Jadi data itu benar-benar konsisten, yang simpan tuh memang A aja, B aja, D aja gitu. Jadi tidak ada ketimpangan data, tidak ada kesalahan data dalam yang disimpan itu apa ya gitu ya. Misalnya contoh mau menyimpan data tanggal, ternyata simpan datanya bentuk entak pacar gitu kan. Tidak tipe data date gitu. Kalau tanggal kan date gitu ya. Kemudian mempermudah pemilihan jangka panjang gitu. Semakin konsisten data yang disimpan, semakin semakin source yang kita siapkan itu benar-benar baik gitu ya, maka si database akan berumur panjang gitu. Jadi tidak akan berat. Jadi pada saat kita mengakses sebuah aplikasi itu tidak akan berat gitu, karena data yang disimpan itu benar-benar terkonsisten dengan baik gitu. Maka kan kebanyakan ada beberapa website itu ternyata kenapa berat sekarang itu karena aksesnya banyak gitu. Nah, bagaimana itu agar benar-benar bisa digunakan meskipun akses orang itu banyak mengaksesnya, tapi si pengelola database harus mengetahui bahwa ini harus dibagi lagi, ini harus dipecah lagi seperti itu, agar bisa dipakai secara jangka panjang. Oke. Nah, mungkin itu ya yang saya dapat sampaikan pada hari ini ya untuk perkuliahan perguruan data. Jadi intinya adalah apapun yang berkaitan dengan data warehouse itu harus paham dulu tentang perancangan basis datanya bagaimana dan sebagainya. Itu kan berkaitan juga dengan database gitu. Oke. Nah, itu ya. Jadi database maupun ya kita tuh harus paham lah tentang bagaimana database itu bekerja, bagaimana database itu bisa menjadi sebuah informasi. Nah itu kita baru belajar tentang tabel dan database itu.
Nah, si data warehouse itu bukan hanya mengumpulkan tabel-tabel aja, tapi mengumpulkan database. Jadi beberapa database yang besar itu dikumpulkan menjadi sebuah data warehouse gitu. Jadi pergudang data di pusat gudang data gitu. Oke, sampai sini paham ya? Apakah ada pertanyaan dari pembahasan yang Pak sampaikan tadi? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, berarti Bapak anggap sudah paham tentang konsep dasar dari data warehouse ini ya. Jadi Bapak anggap sudah paham tentang data warehouse ini. Dan jangan lupa tadi tugasnya nanti itu silakan dirancang ya. Silakan dirancang nanti dibuat dalam bentuk Word ya. Word itu gambarkan DRT bagaimana tadi itu ya. Dari soal yang tadi silakan digambarkan. Nanti diupload ke Classroom. Nanti akan Bapak setting jadwalnya itu. Untuk pengumpulan itu mungkin Bapak tunggu sampai hari sekarang hari Selasa, hari Jumat. Ini sebenarnya kan sebenarnya sedikit sih itu, nggak banyak sebenarnya itu ya. Kayak kan itu bisa dikerjakan. Oke, paham semua? Paham, Pak. Oke, nah sebelum ke Bapak tutup, kita absen dulu gitu. Ya, biar Bapak membuka si akarnya dulu. Kita mulai ya, lupa tadi. 7 sampai jam setengah. Oke. Nah, udah sampai. Nah, silakan di kir di di scan dulu ya untuk asensinya. Oke, sambil menunggu keyboard, Bapak mau tanya siapa yang mau jadi ketua kelas di mata kuliah ini gitu. Siapa mau memajukan diri? Ayo, siapa yang mau memajukan diri? Nggak ada, akan Bapak tunjuk random. Ya, buat tunjuk random aja ya. Siap tidak siap ya. Bagaimana? Setuju? Bapak random aja? Atau ada di kelas ini yang udah jadi ketua kelas gitu. Tunjuk aja atau mana gitu. Siapa? Iya, tekan. Bagaimana? Ya tunjuk aja siapa teman yang jadi. Oke, Nabila. Oke, kita sepakat. Bagaimana yang lain? Bagaimana? Pak. Oke, langsung. Oke, ini absen udah ini absen. Jadi untuk rasanya, nah ya,
Jadi namanya tadi Nabila. Maaf, Pak, sebelumnya. Jadi saya itu sebenarnya belum masuk di KRS itu belum ada pergudangan data. Rencana minggu depan baru mau PRS. Jadi ini biar nggak ketinggalan materi dulu, jadi masuk dulu. Oh gitu. Terus gimana nanti nanti apa? Gak apa nanti aja. Ini kan bisa disesuaikan tetap Nabila ya tetap kelasnya. Ya. Ini karena nggak ada yang mau memajukan kan, terus ditunjuk. Nah, ternyata ada yang nunjuk gitu. Jadi kita demokrasi aja ya sistemnya ya kan. Oke. Nah, ada berarti ada juga yang apa? eh Terlambat ngambil peluang data juga ini isi data juga ya. Baru tahu Pak itu. Tapi udah lapor ke dosen walinya gitu. Udah. Oke. Asumsi berarti. Ya, Bapak lihat absen ya, berarti udah baru sedikit ngisi absen. Boleh nanti apa teman-teman silakan nanti Nabila nanti silakan chat Bapak nanti bagikan QR code-nya atau ini belum ada yang udah selesai kan QR code-nya ini kan. Silakan di screenshot, silakan dibagikan gitu. Oke, paham ya? Bagaimana? Oke, Pak. Oke ya, selain screenshot berbagikan ke teman-temannya yang kuliah di perguruan data pada pagi hari ini. Oke, sampai saat ini apakah ada pertanyaan tentang perkuliahannya? Ada, baiklah untuk mungkin untuk informasi mudah-mudahan di minggu depan itu kita dapat kelas dan apa dan lebih maksimal lagi ya dibanding dengan pertemuan daring ini gitu. Karena Bapak lebih suka sebenarnya perkuliahan secara tatap muka atau luring gitu, di kelas gitu. Karena lebih maksimal, lebih efisien dan lebih apa lebih apa ya lebih terarah lah untuk pengajaran gitu. Karena di sini Bapak tidak tahu responnya bagaimana wajah nggak tahu apakah benar mengerti atau bagaimana itu nggak tahu. Kalau di kelas kan kelihatan gitu ya. Ini paham, ini berarti yang ngangengong di kelas kan ya. Kan ada juga. Oke, oke. Apakah ada pertanyaan lain sebelum Bapak tutup ini? Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya cukup ya, cukup. Oke, bentar. Eh, Oke, sebelum kita tutup perkuliahan, Bapak ingin apa melakukan screenshot dulu untuk layarnya gitu. Screenshot layar itu. Boleh diaktifkan kamera semua ya untuk kehadiran hari ini. Ya, Bapak akan hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup perkuliahan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita. Sebentar dulu lah untuk teman hari ini. Sebentar ya.
Oke, sebentar. Oke,